Jadi dia ngotot sama pelatihnya, nggak mau pakai. Lalu dia merayu, begging gitu loh. Coach, please kasih waktu 20 menit saya main. Setelah itu silahkan ganti saya, kata Messi. Jadi dia ngerayu, tawar-menawar sama pelatihnya. Please tolong izinkan saya main 20 menit, setelah itu Anda ganti pun nggak masalah, katanya. Oke, balik lagi di Gocek, Bung Toel sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Kemanakah Messi memastikan bergabung? Paris Saint-Germain kah? Yang memang sudah tanda-tandanya makin kelihatan. Jadi sambil menunggu kepastian itu, plus baru saja tadi saya mendapatkan kabar stop press bahwa 3 asisten pelatih tim nasional kita, Sinteyong, mengundurkan diri, mundur. Nah loh, ada apakah ini? Nanti kita akan bahas itu, coba kita akan cari tahu. Tapi untuk kali ini saya akan cerita masih tentang Messi, sepenggal fragmen yang akan memperlihatkan karakter winning mentality, mentalitas pemenang yang sudah muncul sejak dia masih kanak-kanak, sejak dia masih muda, dan itu terus terbawa sehingga kemudian jadilah dia seorang superstar seperti sekarang. Jadi memang sejak kecil kalau main bola dengan kakak-kakaknya, Messi benci kalah. Jadi istilah hate kalah itu, benci kalah itu harus muncul tuh, harus ada buat jiwa seorang atlet. Sportsmanship itu harus ada. Jadi kalau main bola dengan kakak-kakaknya kalah, dia benci, dia pulang nangis, kesel gitu kan. Nah itu pun sampai waktu di La Masia, di Barcelona pun karakter itu tetap ada di Messi. Jadi Messi itu nggak suka kalau kalah, dia inginnya menang. Jadi tahun 2003 itu ada namanya Copa Catalunya. Copa Catalunya turnamen. Nah 8 hari sebelumnya Messi itu mengalami situasi yang kurang mengenakan di lapangan. Dia kolab, dia tumbang, dihajar, dan dia mengalami cedera. Cederanya cukup parah, tulang pipinya retak, sehingga kemudian situasinya membuat was-was timnya, teman-temannya khawatir. Jadi mereka berpikir, waduh ini final nggak akan ada Messi nih, Messi nggak bisa main nih di final. Jadi semuanya mulai khawatir begitu tahu Messi ditarik keluar lapangan dan mengalami cedera yang cukup parah, yaitu retak tulang pipinya. Besok-besoknya rupanya Messi akhirnya diperbolehkan main dengan catatan harus mengenakan topeng. Jadi seperti yang pernah dipakai oleh Carles Puyol. Jadi Carles Puyol waktu itu mulai masuk di tim senior, pernah pakai topeng itu, dan Messi pun akhirnya diizinkan dengan catatan yang sangat ketat harus pakai topeng seperti Puyol. Jadi pada saat menjelang final itu dalam latihan sih seperti biasa, kalau ditanya sama pelatihnya Alex Garcia tanya, problem nggak pakai topeng Messi? Oh no problem bos, katanya, nggak ada masalah, enak-enak aja, katanya, beres, siap, nggak problem. Jadi Messi pakai tuh pas di latihan. Tibalah hari final, lawannya Espanyol, Copa Catalunya, itu bulan Mei 2003. Mainlah final, baru 7 menit bertanding, Messi ke pinggir lapangan. Dia copot topengnya, dia lepas, dia kasihkan ke pelatihnya, yang kemudian pelatihnya juga menghampirinya. Kenapa gitu? Messi bilang, saya nggak bisa lihat dengan benar gitu. I cannot see properly, dia bilang. Jadi dia nggak bisa lihat secara benar karena keringat mengucur deras dan ganggu matanya. Jadi begitu dia lihat ke bawah bola agak sulit. Jadi dia lepas, dia maksa lepas. Alex Garcia pelatihnya tahan. Oh nggak bisa, no way, katanya, terlalu berbahaya, terlalu beresiko Messi kalau kamu lepas topeng kamu, karena kamu diizinkan itu karena pakai topeng. Ayahnya pun was-was dengan situasi itu, Jorge Messi yang menyaksikan pertandingan final itu was-was, tapi Messi kekeh, ngotot. Inilah yang saya mau cerita tentang sebuah penggalan yang memperlihatkan karakter winning mentality, karakter ingin menang yang kuat dari Messi sejak kanak-kanak, sejak muda. Jadi dia ngotot sama pelatihnya, nggak mau pakai. Lalu dia merayu, begging gitu loh. Coach, please kasih waktu 20 menit saya main. Setelah itu silahkan ganti saya, kata Messi.
Jadi dia ngerayu, tawar-menawar sama pelatihnya, please tolong izinkan saya main 20 menit, setelah itu Anda ganti pun nggak masalah katanya. Jadi dengan berat hati, walaupun was-was nih pelatihnya Alex Garcia, Messi main. Jadi dalam kurun waktu 20 menit itu Messi bikin 2 gol. Dan akhirnya memang menang. Barcelona dari Espanyol pada pertandingan final Copa Catalunya itu, kelompok usia kadet 16 tahun, Messi menang. Jadi 2 gol dari Messi, dan setelah itu ya Alex Garcia kembali harus merayu dia untuk mau digantikan. Itulah yang sepenggal fragmen yang memperlihatkan karakter Messi yang kuat. 8 hari sebelumnya dia cedera, dia kolaps, dia retak tulang pipinya, dia diizinkan main tapi pakai topeng, tapi pas pertandingan final dia lepas. Dia nggak nyaman dan dia ambil resiko, bayangkan. Pelatihnya was-was, papanya was-was, ayahnya Jorge Messi. Tapi Messi jawab rayuan 20 menitnya dengan 2 gol. Dan Barcelona menang. Hal lain yang membuktikan karakter itu terbawa sampai tim utama. Jadi waktu zaman Pep Guardiola pegang tim, ini masih awal-awal kompetisi, away ke Sociedad kalau nggak salah. Dan Messi baru pulang dari tugas negara bela Argentina. Jadi perjalanan jauh Amerika Latin, Amerika Selatan, balik lagi ke Spanyol, lalu away ke Sociedad. Jadi pikir Guardiola dia harus menjaga kebugaran Messi, menghindari kelelahan yang terlalu sangat karena baru dalam perjalanan jauh pulang dari Argentina, sehingga Messi dijadikan cadangan. Jadi Messi dijadikan cadangan, merengut katanya wajahnya. Lalu di beberapa menit-menit terakhir dimainkanlah Messi. Messi main sebagai pengganti, tapi selama pertandingan itu nggak kelihatan ada Messi. Jadi kayak nggak ada gunanya, kayak nggak ada ngaruhnya Messi di pertandingan itu. Besoknya setelah pertandingan itu Messi nggak datang latihan, ngambek karena nggak dimainkan. Jadi pikiran Guardiola dia mau jaga kebugaran Messi, nggak main, Messi nggak ngotot pengen main sebetulnya. Jadi sejak itu Guardiola tahu dan nggak pernah mengistirahatkan lagi Messi selama Messi siap. Karena itu tadi pusat kehidupannya, fokusnya adalah sepak bola, kegembiraan hidupnya adalah sepak bola. Dia nggak kemana-mana. Orang di Barcelona bilang dia bukan lelaki yang setelah pertandingan bola atau cari hiburan ke night club, ke hiburan malam atau big social life, bukan. Kehidupannya memang cuma sepak bola. Itulah sepenggal fragmen yang saya mau bagikan tentang karakter Messi yang sudah ada sejak kanak-kanak, selalu ingin menang, benci kalah. Itulah Messi. Pakai topeng, dia lepas, ngotot. Dia berani ambil risiko. Dia minta 20 menit. Dan dalam 20 menit, dia berikan 2 gol kemenangan untuk Barcelona. Itulah Messi. Jadi kita harus merayakan kehebatannya. Walaupun di situasi yang mendung bagi Messi karena situasi terakhir, bab terakhir di Barcelona seperti itu, tapi kita masih bisa merayakan kehebatan sepak bolanya. Dan sesuatu yang bisa menginspirasi bagi generasi-generasi yang akan datang untuk sepak bola dunia. Sekali lagi, football is school of life. Sepak bola adalah sekolah kehidupan. Tetap di Gocek, Bung Toel.